Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari channel Rahmat Berbagi. Oke, pada kali ini saya akan membagikan sebuah materi masih tentang bisnis online tentunya, yaitu tentang aktivitas penghasil uang. Banyak orang yang memulai bisnis online tapi dia kurang paham apa saja sih aktivitas yang menghasilkan uang yang perlu dia jalankan, yang perlu dia fokuskan supaya bisa menghasilkan uang. Karena banyak orang yang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, yang sebenarnya hanya membutuhkan alokasi waktu yang tidak terlalu banyak. Pada dasarnya, dua hal yang menghasilkan uang dalam bisnis yaitu inovasi dan marketing. Hanya saja pada kali ini, pada video ini yang akan saya bahas, saya hanya fokus ke bagian marketingnya. Pada dasarnya ada dua hal yang biasa kita lakukan, minimal yang saya lakukan, yaitu setup dan operation. Ada kalanya Anda melakukan setup, ada kalanya Anda melakukan hal-hal yang rutin Anda lakukan setiap hari. Setup itu tipe pekerjaannya tipe pekerjaan proyek, artinya ada selesainya. Jadi mulai kapan, selesai kapan, itu tipe setup. Nah, sementara kalau operation atau operasi itu adalah pekerjaan rutin, pekerjaan sehari-hari yang tidak akan pernah berhenti selama Anda berbisnis. Terlepas apakah Anda sendiri yang mengerjakan atau dikerjakan oleh karyawan Anda. Apa saja yang kita lakukan saat setup? Yang pertama adalah Anda men-setup atau membuat untuk presentasi. Yang kedua, Anda juga men-setup platform. Nanti platform akan ada hubungannya dengan operation. Presentasi itu apa? Ya, untuk menampilkan produk Anda, untuk menawarkan produk Anda. Intinya untuk menjual produk Anda. Anda akan membutuhkan apa yang disebut dengan presentasi. Dalam prakteknya, presentasi itu bisa berupa toko online, menampilkan produk Anda, etalasenya, atau showroom. Toko online tuh macam-macamnya ya. Yang pertama yang disebut dengan marketplace, seperti di Shopee, di Lazada, di Tokopedia, di Bukalapak, dan sebagainya. Atau Anda juga bisa membuat toko online di website sendiri. Selain MP dan website sendiri, bisa menggunakan Facebook page misalnya, menggunakan Instagram, atau bahkan menggunakan WA bisnis juga sama. Jika mau ditambahkan di sini, marketplace, web sendiri, atau sosial media ya, yang tiga ini. Oke, dan mungkin bisa lebih dari ini ya. Ini intinya bagaimana Anda menampilkan produk-produk Anda. Seringkali orang hanya selesai sampai di sini, sudah membuat toko online sudah, kemudian langsung masuk ke promosi. Boleh ya, boleh saja, tidak masalah. Hanya saja, dua hal ini untuk penguat, untuk optimalisasi bagaimana mengubah pengunjung menjadi pembeli. Ada yang disebut dengan sales funnel. Sales funnel itu apa? Sesuai dengan namanya, seperti corong ya. Tidak semua orang itu siap membeli produk kita. Maka kita perlu mengedukasi kemudian menyaringnya. Itu yang disebut dengan sales funnel. Biasanya ya, yang disiapkan di sales funnel itu adalah seperti opt-in page. Opt-in page itu halaman pendaftaran. Supaya apa? Supaya kita bisa menghubunginya lagi. Karena seringkali orang itu kalau langsung ditawarkan produk, dia belum paham manfaatnya buat dia itu apa. Emang tidak semua produk ya. Ada sebagian produk kalau kita langsung menjual, orang itu tidak paham. Maka perlu kita komunikasi berkelanjutan. Nah, supaya bisa berkomunikasi kelanjutan, kita harus punya datanya, emailnya atau nomor WA-nya. Maka dibuatlah opt-in page, yaitu halaman pendaftaran. Kemudian ada bridge page. Bridge page itu jembatan ya, sesuai dengan namanya. Sederhananya, yang namanya jembatan itu bisa sebuah perkenalan, atau bisa juga pemanasan atau warming up, supaya orang itu lebih paham tentang apa yang akan kita lakukan, termasuk dengan apa yang akan kita tawarkan ke dia. Kemudian ada yang disebut dengan sales page, itu halaman ya, sebuah halaman website yang fungsinya untuk menawarkan baik produk, jasa, ataupun apapun yang kita tawarkan. Kemudian yang perlu di setup juga ya, berkaitan dengan presentasi, apa yang disebut dengan autoresponder. Autoresponder itu adalah jawaban-jawaban otomatis. Pada umumnya autoresponder itu digunakan dengan menggunakan email. Kita bisa men-setting email-email yang akan kita kirimkan secara otomatis kalau orang sudah mendaftar. Nah, ini ya berkaitan dengan opt-in page. Mendaftar di sini akan dikirim email secara otomatis. Minimal
email pertama yang mengirimkan apa yang kita tawarkan. Misalnya kita menawarkan e-book gratis, video gratis, atau software gratis. Nah, minimal kita mengirimkan email yang berisi informasi downloadnya. Kemudian di follow up selanjutnya dengan edukasi, dengan perkenalan. Bisa banyak email, bisa dikirimkan dalam jangka waktu tertentu. Bisa diatur, hari ini dikirim apa, besok dikirim apa, seminggu ke depan dikirim apa, dan selanjutnya. Autoresponder juga itu bisa digunakan di WA. Untuk WA bisnis kan ada ya, bisa menggunakan autoresponder. Artinya jawaban otomatis, minimal kalau ada WA pertama. Kalau Anda menggunakan pihak ketiga, ada juga yang bisa berseri, ya seperti email. Ini ya yang perlu Anda siapkan. Minimal ada presentasi yang bisa menampilkan produk Anda, itu minimal. Kalau semuanya dilakukan, ya semuanya di setup, itu bagus. Anggaplah ini sudah selesai ya, presentasi Anda sudah selesai, maka Anda lakukan membuat platform. Pertama ya Anda membuat email. Ya meskipun Anda sudah punya email, mungkin akan membuat email lagi ya. Maka penting sekali ya punya kemampuan membuat email. Seorang pebisnis online ya harus bisa lah membuat email, mudah. Kemudian membuat akun apa? Ya akun media sosial, akun blog, akun file sharing. Buat apa? Ini sangat diperlukan nanti bagi Anda yang akan melakukan promosi secara organik. Maka Anda buat dulu ini. Tapi kalau Anda tidak akan membuat yang organik, mungkin tidak perlu membuat banyak ya. Misalnya ingin promosinya hanya menggunakan iklan Facebook. Yang perlu Anda lakukan hanya setting halaman Facebook saja yang dibutuhkan untuk iklan nanti. Kemudian setting akun iklannya. Kemudian membuat channel. Sekali lagi kalau Anda mau melakukannya dengan teknik organik. Channel itu apa ya? Yang paling terkenal ya jelas channelnya YouTube, ya, YouTube channel. Bisa juga IG bisnis, bisa juga halaman Facebook, bisa juga grup Facebook. Intinya tempat Anda yang akan Anda gunakan untuk memposting konten. Jadi setelah presentasi siap, Anda juga siapkan dulu platformnya. Ya mungkin Anda belum tahu detail-detail di sini, ya insya Allah ke depan ya, mudah-mudahan Allah memudahkan saya untuk membuat videonya. Oke, kita close dulu. Nah, sekarang berkaitan dengan operation. Anggaplah setup Anda sudah selesai. Anda sudah punya presentasi, Anda sudah punya platform. Selanjutnya adalah operasi, artinya kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-hari. Apa saja? Nah, saya membaginya seperti ini. Yang pertama aktivitas marketing, yang kedua aktivitas customer service, kemudian aktivitas finance, keuangan, itu juga sangat penting. Kemudian monitoring, Anda juga bisa tambahkan manajemen. Yang pertama yang penting yang akan menghasilkan uang sebenarnya marketing. Marketinglah yang akan menghasilkan uang. Yang lainnya ini adalah hanya pendukung marketing. Karena bisa saja marketing itu tidak akan optimal jika keempat hal ini juga tidak optimal. Apa saja sih marketing? Mungkin bagi Anda yang pemula mengira ya marketing itu posting-posting di Facebook, posting di Instagram. Oke, itu bagian dari marketing. Marketing itu ada 3, ada strategi, ada taktik, dan ada branding. Pertama strategi ya, strategi. Nah, saya dituliskan di sini, strategi itu bisa bagian dari setup. Artinya mungkin Anda bisa cukup melakukannya sekali saja, tapi strategi bagian dari marketing. Yang pertama ya, strategi itu adalah segmentasi. Segmentasi itu adalah bagaimana Anda membagi pasar, memilah-milah pasar, mengelompokkan pasar, pemetaan. Kemudian yang kedua adalah targeting, bagaimana Anda memilih target. Anda kan sudah memetakan, lalu Anda mau membidik yang mana. Kemudian positioning adalah memposisikan produk dan perusahaan Anda menjadi produk dan perusahaan yang paling tepat untuk targeting. Oke, ini mungkin dilakukannya hanya sekali saja untuk setiap produk misalnya, atau untuk setiap lini bisnis Anda. Yang sering kita lakukan sehari-hari itu berkaitan dengan taktik. Taktik itu apa? Ya, taktik itu adalah diferensiasi. Ya, diferensiasi itu membedakan. Saya letakkan di atas ini akan berkaitan sekali ya dengan positioning. Diferensiasi itu intinya bagaimana membedakan produk Anda dibandingkan orang lain. Apa yang menjadi alasan orang itu membeli kepada Anda, bukan kepada orang lain. Nah, yang seringkali yang menjadi fokus kita adalah ada di promosi. Ya, promosi itu bagaimana kita mendatangkan orang atau memberitahu orang tentang produk kita. Ya, diantaranya iklan. Iklan di mana? Ya, bisa iklan di Facebook, bisa iklan di Google, bisa iklan di sosial media lainnya, bisa iklan di website orang lain dan sebagainya. Kemudian seperti SEO ya, bagaimana kita ditemukan oleh orang lain di mesin pencari. Kita juga posting-posting konten, baik di sosial media, file sharing, dan sebagainya. Jadi promosi itu banyak ya, termasuk kita juga memanfaatkan grup, memanfaatkan email, dan sebagainya. Berikutnya adalah selling.
Selling itu apa? Kalau di dunia online ya selling itu salah satunya, misalnya broadcast. Misalnya kita broadcast email atau broadcast WA. Termasuk di sini bagian dari marketing ada yang disebut dengan branding. Branding itu apa? Intinya itu bagaimana orang itu mengenal nama produk Anda, merek istilahnya, dan dikaitkan dengan value yang positif. Kita bisa melakukan branding itu bersamaan dengan taktik. Artinya saat Anda promosi, saat Anda menjual, Anda sertakan branding Anda, yaitu menampilkan nama produk minimal plus dengan value-nya, dengan kelebihannya, dengan keunggulannya. Itu saja, sederhana. Oke, kemudian dalam marketing juga ada yang disebut dengan daily reset. Seringkali orang tuh bingung, posting apa lagi nih? Buat apa lagi? Kirim apa lagi? Kenapa bingung? Ya karena tidak melakukan riset. Makanya sangat penting kita melakukan riset ya untuk ide dan untuk bahan. Ya ide konten, ide promosi, termasuk bahan konten, bahan promosi. Ya kita melakukan riset. Ya secara harian kita melakukan riset sehingga kita tidak kebingungan lagi. Ya banyak orang yang bingung ya memang karena dia tidak mencari. Dia tidak meneliti. Nah, berikutnya berkaitan dengan customer service. Bagaimana Anda ya berkomunikasi dengan prospek? Supaya apa? Ya supaya membeli. Nah, kemudian bagaimana Anda juga berkomunikasi dengan pembeli? Termasuk juga masalah pengiriman atau delivery. Mulai dari packing, Anda mengirimkannya menggunakan kurir-kurir yang ada dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan finance atau keuangan, yang penting Anda perhatikan menjaga cash flow supaya bisnis Anda jalan terus. Anda harus selalu tersedia uang untuk keperluan operasional. Minimal Anda punya untuk bayar internet, untuk bayar listrik, untuk bayar domain, untuk bayar hosting, untuk bayar autoresponder. Ya minimal Anda bisa membayar itu setiap bulan. Anda harus atur keuangan. Kemudian ya Anda juga pantau profitnya. Apakah apa yang Anda lakukan itu profit atau tidak? Nah, ini akan berkaitan dengan monitoring. Pertama, Anda juga harus punya KPI, Key Performance Index. Artinya kinerja mulai dari marketing dan customer service, ya termasuk cash flow, Anda harus punya angka untuk mengukurnya. Apakah ini berhasil atau tidak? Ya sebagai contoh ya, untuk promosi, berapa banyak orang yang Anda datangkan setiap hari? Misalnya Anda targetkan 1.000 orang. Kalau kurang dari 1.000 berarti KPI Anda tidak tercapai. Berarti harus ada perbaikan. Termasuk di selling. Misalnya Anda broadcast, berapa banyak orang yang mengklik link Anda misalnya. Kalau yang mengkliknya sedikit, berarti perlu perbaikan. Termasuk customer service, berapa banyak dari prospek itu yang akhirnya membeli. Misalnya dari 10 orang prospek, ada 3 orang yang membeli. Artinya itu angkanya 30%. Lalu berapa KPI yang Anda tetapkan? Kalau Anda menetapkan 30% berarti sudah tercapai. Kalau Anda menetapkan 50% berarti belum tercapai. Oke ya, jadi disinilah perlu perbaikan. Termasuk pembeli yang membeli ulang produk kita itu berapa banyak, berapa persen. Termasuk pengiriman, apakah ada error, ada kesalahan dan sebagainya. Ya target kita misalnya 0,1% kesalahan dalam pengiriman. Artinya dari 1.000 cuma 1 yang salah. Kalau lebih dari 1 berarti sistemnya perlu diperbaiki. Termasuk nih cash flow-nya, apakah setiap bulan Anda bisa membayar kebutuhan operasional? Jika tidak, berarti ada yang perlu diperbaiki. Inilah yang disebut dengan monitoring. Artinya Anda harus punya data untuk mengukur KPI ini. Nah, jika tidak sesuai dengan KPI, ya Anda lakukan perbaikan. Termasuk ya di operasional itu Anda juga berkaitan dengan manajemen. Apa saja misalnya ada manajemen marketing, keuangan, SDM, produksi ya. Minimal 4 ini harus ada. Tapi ya ini lakukanlah secara bertahap. Jadi inilah aktivitas sehari-hari yang menghasilkan uang yang semua fokusnya ada di marketing. Setelah Anda tahu ya aktivitas yang menghasilkan uang, maka Anda sudah mulai bisa mengatur jadwal Anda, mengatur prioritas Anda yang menghasilkan uang saja. Bagaimana dengan belajar? Alokasikan. Misalnya 1 jam sehari Anda belajar. Sudah cukup. Kecuali kalau Anda benar-benar pemula sama sekali, belum tahu banyak hal, Anda alokasikan. Misalnya 1 bulan belajar, full belajar. Itu nggak masalah. Supaya Anda tahu bagaimana cara menjalankan bisnis. Selanjutnya, lanjutkan belajar, ya tapi jangan seharian. Cukup 1 jam misalnya, sisanya Anda lakukan aktivitas penghasil uang.
Oke ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda. Saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.